Nama saya Winnie Cecilia, NPM 59, kelas Ekonomi 2019B. Di sini untuk memenuhi UAS Ekonomi Internasional, saya memilih perusahaan multinasional yaitu Indofood. Yang pertama kita masuk profil perusahaan, di mana berisi tentang yang pertama sejarah perusahaan. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah dengan Akta nomor 249 tanggal 15 November 1990 dan yang diubah kembali dengan Akta nomor 171 tanggal 20 Juni 1991. Semuanya dibuat di hadapan Benny Kristanto SH, notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor C22915HT 0101TH91 tanggal 12 Juli 1991 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 579, 580 dan 581 tanggal 5 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 11 Februari 1992 tambahan nomor 611. Perseroan mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Benny Kristanto SH, notaris di Jakarta. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Yang selanjutnya tujuan pendirian. Tujuan didirikannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Bandung adalah 1. Memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, misi dari perusahaan tersebut yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Selanjutnya visinya, yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin industri makanan. Selanjutnya kelebihan perusahaan, yaitu setiap tahunnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak yang menjadi pemborosan perusahaan, dan supaya tingkat penjualan tidak menurun, PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar. Produk yang dihasilkan pun harus memenuhi dengan minat konsumen. Kekurangan dari perusahaan Indofood yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa dan membuat harga produknya di bawah dari produk yang lainnya, ditambah keunggulan-keunggulan lain sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik. Yang selanjutnya kita masuk di strategi perusahaan. Terdapat 3 hal utama yang menjadi strategi penting bagi Indofood yaitu linkage, yang kedua learning, dan yang ketiga leverage. Selanjutnya kita masuk kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional, yaitu adalah salah satu bentuk kerjasama negara dengan perusahaan multinasional adalah keharusan sebuah perusahaan multinasional di sebuah daerah untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan wajib bayar pajak. Selanjutnya analisis terhadap perkembangan perusahaan tersebut di Indonesia. Perkembangan PT Indofood di Indonesia berkembang sangat pesat. PT Indofood Sukses Makmur bergerak di bidang usaha pengolahan makanan yang hampir seluruh produknya menguasai pasar di Indonesia. Produk yang dihasilkan yaitu mie instan.
Indofood adalah produsen mie instan terbesar dengan kapasitas produksi 13 miliar bungkus per tahun. Selain itu, Indofood juga memiliki jaringan terbesar di Indonesia. Selanjutnya, bentuk keunggulan perusahaan multinasional tersebut dibanding kompetitornya. Yang pertama, setiap tahunnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak dikeluarkan biaya yang terlalu banyak, menjadi pemborosan perusahaan dan tingkat tinggi penjualan tidak menurun. PT Indofood Sukses Makmur melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar. Produk yang dihasilkan pun harus memenuhi dengan minat konsumen. Dan yang kedua ada PT Indofood Sukses Makmur terus mengadakan riset pasar untuk menyaingi pesaing perusahaan lain. Sekian presentasi PPT dari perusahaan multinasional saya, yaitu perusahaan Indofood.